Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyayuna Sofia Irfa dari kelas Sibil 6A. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari UTS IRP saya. Uh, Baiklah, untuk soalnya itu di sini terdapat gambar alur produksi yang mana jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah di bawah ini. Juga untuk pertanyaannya yaitu nomor 1 untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C tentukan nilai dari netting, loading, offsetting, dan explosion-nya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu untuk kondisi bahan baku D. Pada kondisi bahan baku D itu diketahui pencarian nilai loading bahan baku menggunakan rumus PPR dengan intuisi lot serta untuk complete time-nya itu 1 bulan. Di sini terdapat periode 1 sampai 8 dengan kebutuhan kotornya yaitu pada periode 1 20, periode 2 15, periode 3 20, periode 4 15, periode 5 28, periode 6 20, periode 7 20 di sekitar periode 8 23. Kembali lagi pada soal terkait bahan baku D itu jadwal penerimaannya itu sebanyak pada periode ketiga itu 20, sementara untuk periode 6 itu sebanyak 10, dan untuk persediaan di tangan itu sebanyak 10, yaitu di sini ditulis pencarian nilai loading tadi sudah saya jelaskan. Oke, terkait untuk jadwal kebutuhan bersih dari bahan baku D ini diketahui bahwa di sini terdapat pada kebutuhan kotornya itu 20 dengan persediaan di tangan itu sebanyak 10 kita kurangkan menjadi 10 untuk periode ke-1. Sementara untuk periode ke-2 itu tidak ada kepersediaan di tangan menjadi 15. Untuk periode ketiga terdapat jadwal penerimaan persediaan itu 20 dengan yang mana artinya sama dengan kebutuhan kotornya itu berarti kebutuhan bersihnya itu menjadi 0, tidak ada. Sementara untuk periode kelima itu kita turunkan lagi menjadi 28 untuk kebutuhan bersihnya karena tidak ada persediaan di tangan. Sementara untuk jadwal untuk periode ke-6 itu 20 untuk kebutuhan kotornya yang mana dikurang dengan jadwal penerimaan persediaan sebesar 10 menjadi kebutuhan bersih tersisa menjadi 10. Untuk periode ke-7 dan 8 itu kita turunkan karena tidak ada persediaan apapun yaitu menjadi 20 dan 23. Sementara untuk ukuran lot itu ada pada periode 1 itu didapatkan sebesar 25, pada periode keempat itu 45, periode ke-6 itu 30, dan periode ke-8 itu 23. Sementara untuk persediaannya itu sebesar 15, diturunkan lagi dari sini 15. Untuk bulan periode kedua dan ketiga itu tidak ada. Untuk periode keempat itu sebesar 28 diambil dari kebutuhan kotor periode ke-5. Sementara untuk kebutuhan 6 itu tidak ada. Untuk kebutuhan 7 itu sebesar 20, sementara 78 itu 0. Untuk offsettingnya itu kita turunkan dari periode ke-2 itu yaitu untuk periode 1 offsetting itu 15, sementara untuk periode kedua itu 0 karena pada periode ketiga itu sebesar 0 kebutuhan bersihnya. Maka untuk ke-4, 5, 6, 7, 8, 4 ke 3, 4, 5, 6, 7 itu sebesar 15, 28,
10, 20, dan 23. Sementara untuk kebutuhan 8 itu sebesar 0. Baik, lanjut masuk pada bahan baku C, itu kondisinya tidak diketahui untuk kebutuhan kotornya, sementara jadwal persediaannya itu pada periode 1 itu sebesar 10, periode kedua sebesar 10 juga, sementara untuk periode kelima itu 15. Sementara persediaan di tangan itu ada 15, maka yang diketahui adalah pencarian nilai loading bahan baku menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Untuk kebutuhan kotornya itu diturunkan dari offsetting periode offsetting bahan baku D, tapi untuk kebutuhan 12-nya itu mengambil dari persediaan di tangan itu sebesar 10. Jadi untuk kebutuhan kotornya itu 10, periode ke-12 1,15, periode kedua 0, periode ketiga 15, periode keempat 28, periode kelima 10, periode 6 ke 20, periode 7 23, sementara periode 8 itu sebesar 0. Oke, untuk lagi persediaan yang didapat untuk persediaan di tangannya itu pada periode 12 itu sebesar 5, yaitu pada jadwal pada persediaan di tangan itu ada 15, maka 10 dikurang 15 tersisa 5. Untuk periode 1 itu 15 dikurang 10 itu 5, dan dikurang lagi 5, maka tidak ada persediaan di tangan, menjadi 0 untuk kebutuhan bersihnya. Lanjut, untuk di sini terdapat jadwal penerimaan persediaan 10, tapi tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan menjadi 10 dengan kebutuhan bersih 0. Lanjut, di sini untuk kebutuhan pada periode ketiga 15 dengan sisa dari persediaan di tangan pada bulan 2 itu ada 10, maka kebutuhan bersihnya menjadi 5 dengan ukuran lotnya menjadi 5 juga. Lanjut, untuk kebutuhan kotornya langsung kita turunkan menjadi 28 dengan kebutuhan bersih 28 dan ukuran lot 28. Di sini pada periode kelima terdapat kebutuhan kotor 10 dengan persediaan di jadwal persediaan itu sebesar 15, maka persediaan di tangan terdapat menjadi 5 dengan kebutuhan bersih 0. Lanjut, untuk periode ke-20, periode ke-6 itu ada kebutuhan kotor 20 dikurang persediaan di tangan pada periode kelima di 5 itu menjadi 15 dengan ukuran lot 15. Untuk periode 7 dan 8 langsung diturunkan menjadi 23 dan 0. Maka untuk offsettingnya itu langsung saja diturunkan dari ukuran lotnya itu pada yang mana dimajukan terkait periodenya. Pada bulan 2 itu menjadi 5, 3, 28, bulan periode 5, 15, dan periode 6, 23. Untuk persediaannya dibuat 0 untuk seluruh periode. Lanjut, persediaan bahan baku B, kita baca soalnya. Di sini tidak diketahui kebutuhan kotornya dengan jadwal penerimaan persediaan pada bulan 2 dan 6 itu sebesar 10 dan 20 dengan persediaan di tangan 15. Di sini pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 5 dengan lead time 2 bulan. Maka kebutuhan kotornya itu menjadi 30,45 pada
bulan pertama, bulan ketiga 45, bulan keempat 84, bulan ketiga 30, bulan ke-6 60, dan bulan ke-7 69. Dengan jadwal terima persediaan itu pada bulan kedua itu sebesar 10 dan bulan ke-6 itu sebesar 20. Untuk persediaan di tangannya itu, untuk persediaan di tangannya itu pada bulan kedua langsung diturunkan menjadi 10. Nah, di sini untuk kebutuhan bersihnya pada bulan 12, yang mana pada bulan 10 dan 11 itu tidak ada, langsung saja pada bulan 12 itu kebutuhan kotornya 30, dikurang persediaan di tangan 25, maka didapatkan kebutuhan bersih sebesar 5. Dengan periode ke-1-nya itu langsung diturunkan menjadi 45. Untuk periode kedua, yang mana 10 dikurang 10 menjadi 0, sementara pada bulan ketiga itu 45 dikurangkan dengan 10, maka jadi 35. Lanjut untuk bulan ke-4 dan 5 langsung saja diturunkan menjadi 84 dan 30. Untuk bulan ke-6, yang mana itu terdapat kebutuhan kotor 60 dengan jumlah terima persediaan itu sebesar 20, maka menjadi 40. Sementara bulan 7 langsung saja diturunkan menjadi 69. Untuk ukuran lotsnya sendiri pada bulan ke-12 itu 50, pada bulan ketiga itu 50, bulan keempat itu 50,2, pada bulan 6 itu 50, dan bulan ke-7 50,2. Bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk offsettingnya sendiri itu pada bulan 10 itu 5, bulan 11 itu 45, bulan pertama itu 35, bulan kedua itu 84, bulan ketiga itu 50, bulan keempat itu 40, dan bulan kelima itu 69. Itu yang mana offsetting itu diturunkan dari kebutuhan kotor yang telah tadi. Lanjut untuk kondisi bahan baku A-nya. Kondisi bahan baku A diketahui jadwal penerimaan pada periode 1, 4, dan 6 itu sebesar 10, 20, dan 20 dengan persediaan di tangan itu 15. Jika diketahui pemesanan sebesar 1.500 per pesanan dengan biaya penyimpanan 3.000, dengan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, sementara lead time-nya 1 bulan. Maka diketahui untuk persediaan kotornya itu sebesar 10 pada bulan 10, pada bulan 11 itu 90, pada bulan 1 70, bulan kedua itu sebesar 168, bulan ketiga 60, bulan keempat 80, sementara bulan kelima itu 138. Maka bisa dilihat sendiri pada gambar. Langsung saja pada IOQ-nya itu dengan rumus akar 2 dikali D dikali K dibagi H, maka untuk kita masukkan saja akar 2 dikali 571 dikali 1.500 dibagi 3.000 menjadi akar 571, yang mana didapatkan 24 untuk hasil akhirnya, 24 lot. Lanjut untuk soal nomor 2. Faktor yang menggagalkan implementasi ERP suatu perusahaan. Konsultan yang pertama itu konsultan yang tidak berpengalaman, yang mana perusahaan akan mengutamakan sistem SAP yang mengoperasikan vendor tersebut, maka membutuhkan konsultan yang membantu menjelaskan penggunaan software. Apabila konsultan tidak mengerti cara menjelaskan, maka perusahaan tidak dapat menjalankan software yang dengan maksimal. Sementara lanjut, itu yang kedua, ada vendor tidak memahami bisnis perusahaan, maka bentuk
maka perusahaan yang membutuhkan SAP banyak vendor perusahaan yang menawarkan sistem software SAP yang digunakan. Namun vendor yang harus memahami bisnis perusahaan dengan baik agar SAP dapat terimplementasi sesuai dengan rencana. Maka dari itu kita harus menggunakan vendor, tidak boleh menggunakan vendor yang tidak memahami bisnis perusahaan. Lanjut untuk yang ketiga itu tim yang tidak solid. Sebelum menggunakan SAP, perusahaan harus membentuk tim yang solid di mana memahami dan ahli dalam bidang IT dan digital. Karena jika tidak, sistem SAP pada perusahaan tersebut tidak dapat dijalankan. Nomor 3, perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan perbedaan ERP dengan pengembangan lainnya, yaitu pertama fungsionalitas yang ada. Pada ERP sudah dilengkapi dengan fungsionalitas yang sudah ada dan dapat langsung digunakan oleh perusahaan. Sedangkan pada pengembangan sistem lainnya, sistem harus dibuat dari awal dan fungsionalitasnya harus dibangun satu per satu. Kemudian ada penggunaan database tunggal. ERP menggunakan database tunggal yang terpusat, sedangkan pada pengembangan sistem lainnya, database terkadang tidak terpusat dan tersebar di berbagai sistem. Ketiga itu terakhir pendekatan terintegrasi, yang mana suatu pendekatan terintegrasi di mana semua sistem yang ada di organisasi digabung menjadi satu sistem yang terpadu, sedangkan sistem lainnya dibangun terpisah dan belum terintegrasi. Contohnya itu penggunaan ERP pada SIMA Unsri atau Sistem Informasi Akademik yang mana telah terintegrasi dan dapat mengolah informasi baik informasi akademik bias mahasiswa, informasi data diri pribadi milik mahasiswa, jadwal kuliah, penilaian, serta lainnya yang terdapat pada sistem informasi akademik. Dengan demikian, ERP dapat meningkatkan efisiensi pengolahan informasi dan mengoptimalkan layanan akademik yang dimiliki. Sekian terkait penjelasan jawaban dari UTS ERP saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.